Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Iman, tempat di mana kita belajar, berbagi, dan menginspirasi satu sama lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan konten terbaru dari kami. Yuk, kita mulai. Kesal, terkadang kita bahkan bisa merasa sangat tidak suka, bahkan sampai pada titik membenci seseorang yang kita anggap menyebalkan. Tapi, pernahkah kamu berpikir, jika rasa benci itu meluas tidak hanya pada satu atau dua orang, tapi pada banyak orang, bahkan mungkin pada umat manusia secara keseluruhan, ketidakmampuan untuk bersabar dengan orang lain, ini bisa jadi akar masalah yang lebih besar dalam kehidupan kita, terutama dalam hal interaksi sosial sehari-hari. Namun, jika kita mau introspeksi terkadang, apa yang kita anggap sebagai kemarahan terhadap orang lain, sebenarnya adalah cerminan dari masalah pribadi yang kita hadapi. Jadi, apakah benar kita membenci orang lain? Atau sebenarnya ada hal lain yang sedang mengganggu pikiran kita? Berikut ini adalah beberapa alasan yang mungkin bisa menjawab pertanyaan tersebut dan memberikan kita perspektif baru tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati kita. Nomor pertama, kamu butuh me time lebih sering. Ini alasannya. Kamu pasti sudah familiar dengan istilah introvert dan extrovert kan? Nah, buat kamu yang lebih suka menyendiri, mungkin kamu adalah seorang introvert. Introvert itu unik, mereka cenderung lebih tertutup dan memilih untuk menghabiskan waktu sendirian. Tapi, bukan berarti mereka antisosial loh. Kadang, interaksi sosial bisa jadi tantangan tersendiri bagi introvert. Dan kualitas interaksinya pun bisa terpengaruh. Pernah merasa canggung saat harus berbaur dengan orang baru? Atau merasa terganggu saat ada yang terlalu bersemangat ingin mengenal kamu? Itu wajar kok bagi introvert. Mereka bisa saja merasa bahwa orang-orang tersebut terlalu mendominasi dan mengganggu zona nyaman mereka. Tapi, jangan salah paham, introvert juga bisa menikmati persahabatan dan sesekali keluar dari zona nyaman mereka. Hanya saja, mereka membutuhkan waktu sendirian, lebih banyak untuk recharge setelah berinteraksi sosial. Jadi, kalau kamu merasa lelah setelah hangout, bukan berarti kamu antisosial. Mungkin kamu hanya butuh waktu untuk sendiri, melepaskan stres, dan bersantai sebelum terjun ke keramaian lagi. Ingat, meminta sedikit ruang buat diri sendiri itu bukan hal yang buruk. Itu malah bisa jadi cara kamu untuk menghargai diri sendiri. Nomor 2, belajarlah untuk setuju, untuk tidak setuju. Di dunia yang penuh warna ini, tak satu pun dari kita yang memiliki cetakan yang sama. Setiap orang memiliki pandangan dan keyakinan yang berbeda-beda, dan itu sah-sah saja. Kadang, kita menemukan diri kita di persimpangan pendapat yang begitu tajam, hingga sulit untuk memahami sudut pandang orang lain. Namun, perbedaan inilah yang membuat kita unik. Kita berpikir dan merasa berbeda karena pengalaman dan pemahaman kita yang beragam. Ini bisa memicu debat yang sehat dan pertumbuhan pribadi, tapi juga bisa menimbulkan konflik jika tidak dikendalikan. Di media sosial, kita sering melihat bagaimana perbedaan pendapat bisa berujung pada pertengkaran. Sebuah status yang dibagikan bisa memicu perdebatan panas, bahkan sampai pada pelecehan atau pemblokiran. Ada juga yang sengaja memprovokasi untuk menciptakan keributan, tapi marah dan terlibat dalam permusuhan bukanlah jawabannya. Kita bisa memilih untuk berpikir berbeda. Dua orang bisa saja memiliki pandangan yang berbeda, namun tetap menjaga persahabatan dan melanjutkan diskusi dengan tujuan untuk saling memberi informasi dan belajar. Dengan cara ini, kita menjadi lebih terbuka dan menerima. Kita tidak harus selalu sepakat, tapi kita bisa belajar untuk tidak terganggu dengan perbedaan. Alih-alih melihatnya sebagai rintangan, kita bisa memilih untuk menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda dengan kita. Ingat, perbedaan pendapat bukan alasan untuk membenci. Mari kita jadikan perbedaan sebagai jembatan, bukan tembok pemisah. Nomor 3, melepaskan dendam untuk menemukan kedamaian. Dalam perjalanan hidup yang seringkali tak terduga, kita terkadang bertemu dengan situasi yang menyakitkan. Memaafkan seseorang yang telah menyakiti kita bisa jadi adalah tantangan terberat. Terlebih lagi,
Jika luka itu datang dari orang yang dekat dengan kita, bukan hanya sekedar perbedaan pendapat di dunia maya, kita mungkin merasa berhak untuk memendam rasa sakit dan kebencian. Namun ingatlah bahwa dendam hanya akan membebani hati kita sendiri. Kebencian yang kita pelihara bisa meracuni pikiran dan jiwa, menghalangi kita dari kebahagiaan sejati. Saatnya untuk memilih jalan yang lebih tinggi. Belajarlah untuk melepaskan dan memaafkan. Ini bukan tentang mereka yang telah menyakiti kita, tapi tentang kita sendiri dan kesejahteraan emosional kita. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memberi diri kita kesempatan untuk bergerak maju tanpa beban. Dengan memaafkan, kita membuka pintu untuk kedamaian dan keharmonisan dalam hidup. Ini adalah langkah menuju pemulihan diri dan kebebasan emosional. Mari kita lepaskan dendam dan sambut hari esok dengan hati yang lebih ringan. Nomor keempat, saatnya menyegarkan gaya hidup untuk menemukan kebahagiaan. Kadang, rasa tidak suka yang kita rasakan bukanlah pada orangnya, tapi pada situasi yang kita hadapi. Profesi kita seringkali menjadi sumber stres dan kecemasan, terutama bila melibatkan interaksi intens dengan banyak orang. Dari meja penjualan hingga layanan pelanggan, dari kantor hukum hingga dapur restoran, kita dihadapkan pada tekanan dan konflik. Meski ada hari-hari yang dipenuhi dengan pertemuan yang menyenangkan dan interaksi yang memperkaya, ada kalanya hari-hari buruk seolah mengambil alih. Bila kamu merasa terlalu sering berada di tengah keramaian, mungkin bukan orangnya yang kamu hindari, tapi kelelahan dari interaksi yang terus-menerus. Situasi ini bisa membuat kita cepat menyimpulkan bahwa dunia penuh dengan negativitas. Namun ingatlah bahwa tidak semua orang mengalami apa yang kamu alami. Ada banyak jalan lain yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan sosial dan emosional kamu. Mungkin saatnya untuk beristirahat sejenak dari rutinitas yang menekan dan menemukan pekerjaan yang membawa kedamaian dan kebahagiaan. Renungkanlah bagaimana kamu bisa mengubah gaya hidup kamu agar lebih sejalan dengan apa yang kamu butuhkan untuk merasa bahagia dan puas. Nomor 5, meneguhkan batas untuk keseimbangan hidup. Setiap orang memiliki garis yang tidak ingin dilanggar, namun seringkali stres muncul karena batas-batas ini tidak dihormati. Apakah kamu tegas dalam menegakkan batas kamu? Ataukah kamu memilih untuk diam dan merasa tidak suka? Kita semua memiliki preferensi yang berbeda terkait sentuhan fisik, kedekatan emosional, dan penggunaan waktu kita. Ada yang tidak nyaman dengan sentuhan, sementara yang lain merasa hangat dengan pelukan saat bertemu dan berpisah. Pentingnya menyuarakan kebutuhan kita tidak bisa diabaikan. Terkadang, kita merasa orang lain, baik di lingkungan pribadi maupun profesional, meminta terlalu banyak dari kita. Disinilah pentingnya menetapkan batas. Mengatakan tidak mungkin terasa berat karena kita khawatir akan mengecewakan atau menciptakan konflik. Namun, percakapan yang jujur dan terbuka hanya akan memperkuat hubungan. Dengan jelas, mengkomunikasikan batas-batas kita. Kita dapat mengurangi stres dan perasaan tidak suka terhadap orang lain. Jadi, mari kita teguhkan batas untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam hidup kita. Kebencian seringkali bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja, melainkan sesuatu yang diajarkan dari role model hingga orang tua. Banyak yang tanpa sadar menanamkan benih-benih kebencian sejak dini, yang kemudian berakar kuat dan tumbuh dari generasi ke generasi. Tanyakan pada diri kamu, siapa yang kamu benci dan apa alasannya? Apakah ini karena kata-kata negatif yang sering kamu dengar tentang seseorang atau kelompok tertentu sepanjang hidup kamu? Jika iya, mungkin kamu telah membentuk penilaian berdasarkan prasangka yang tidak berdasar. Pemikiran awal yang negatif tentang seseorang dapat menjadi penghalang untuk kamu menjelajahi dunia yang lebih luas dan penuh kasih sayang. Kebencian yang dipelajari ini hanya akan membawa kepada kesalahpahaman dan pemisahan diri dari budaya dan pengalaman yang beragam. Namun, ingatlah bahwa tidak ada yang terlambat untuk berubah. Meski kamu mungkin telah dibesarkan dengan pandangan tertentu, kamu memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Kamu bisa belajar untuk mencintai dan menerima orang lain apa adanya, tanpa memandang penampilan atau kepercayaan mereka. Mari kita buka hati kita untuk mencintai lebih luas dan mendalam. Nomor 7.
mengatasi rasa cemburu untuk kebahagiaan yang lebih nyata. Cemburu, perasaan yang sering kali kita sembunyikan. Namun begitu kuat pengaruhnya. Kita cemburu ketika melihat orang lain memiliki sesuatu yang kita idamkan. Mungkin itu gaya hidup mewah, kekayaan, atau bahkan keharmonisan keluarga. Namun, cemburu hanya akan mengoyak hati kita sendiri, layaknya luka yang tak kunjung sembuh. Daripada terpaku pada apa yang orang lain miliki, yang tidak kita punya, mari kita alihkan pandangan ke dalam diri kita sendiri. Berhentilah memikirkan tentang apa yang orang lain nikmati, dan mulailah memfokuskan energi pada apa yang bisa kamu capai. Ubahlah kecemburuan menjadi motivasi dengan berkata, "Ini yang saya inginkan, dan saya akan mencapainya dengan cara ini." Dengan orientasi yang fokus pada tujuan, kamu akan lebih memperhatikan langkah-langkah yang harus diambil daripada apa yang kamu tidak miliki. Kecemburuan bisa menjadi pemicu untuk menetapkan tujuan, tapi bukan alat untuk mencapainya. Jika kamu sering iri dengan kekayaan orang lain, mungkin ini saatnya untuk menetapkan tujuan keuangan yang jelas. Apakah itu berarti mencari pekerjaan baru, meminta kenaikan gaji, atau bahkan memulai usaha sendiri? Dan jika kesehatan orang lain yang membuat kamu cemburu, mungkin inilah waktunya untuk menetapkan tujuan kesehatan dan kebugaran. Mulailah dengan mengubah pola makan dan memulai rutinitas olahraga. Kebencian yang berakar dari cemburu adalah tanda ketidakpuasan diri. Alih-alih menyebarkan energi negatif, gunakanlah untuk introspeksi dan mencapai apa yang kamu inginkan. Ketika hidup kamu dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, dan rasa jijik terhadap orang lain, itu seringkali mencerminkan konflik batin. Rasa tidak suka ini bisa menghalangi kamu dari merasakan emosi positif dan memberatkan pikiran serta tubuh. Jika kebencian yang mendalam dan konstan ini berdampak negatif pada hidup kamu, mungkin kamu akan menyadari bahwa hubungan, pekerjaan, dan kehidupan pribadi kamu terpengaruh. Terus-menerus membenci orang lain tanpa memikirkan dampaknya pada hidup, kamu hanya akan memperkuat prasangka bahwa manusia pada dasarnya buruk. Namun, jika kamu memilih untuk melihat kebaikan, kamu akan menemukan bukti yang mendukung pandangan tersebut. Pilihan ada di tangan kamu. Jika kamu ingin hidup yang lebih sehat dan bahagia, mulailah dengan mengubah faktor-faktor yang menyebabkan kebencian. Mari kita pilih untuk melihat kebaikan dan menciptakan dunia yang lebih positif bagi diri kita sendiri. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan ragu untuk kasih like dan sebarkan ke teman-temanmu. Biar kami semakin semangat buat konten-konten seru lainnya. Yuk, tekan tombol subscribe channel Aiman untuk lebih banyak video kreatif seperti ini. Dan ingat untuk aktifkan notifikasi loncengnya. Ya, jangan lupa juga untuk cek video-video kami yang lain, pasti kamu bakal suka.